Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Usman dengan NIM 1314215 dari kelas 6A jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait peranan supervisi pendidikan dalam memperbaiki efektivitas pembelajaran. Yang pertama, konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Adapun prinsip supervisi pendidikan, yang pertama prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data, objek yang diperlukan dalam kenyataan, pelaksanaan proses belajar mengajar untuk memperoleh data yang diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Kedua, prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Supervisi dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Ketiga, prinsip kerja sama, mengembangkan usaha bersama, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Empat, prinsip konstruktif dan kreatif. Sebagai guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asas dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi bidang kurikulum. Sekolah sebagai pelaksanaan pendidikan, baik supervisor, guru maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak langsung dari setiap perubahan kurikulum. Guru juga dituntut untuk senantiasa menyempurnakan dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kebutuhan-kebutuhan logika nasional dan global sehingga kurikulum yang dikembangkan di sekolah betul-betul dikembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan lingkungan, perkembangan zaman, dan tuntutan bebas tugas yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Kedua, supervisi bidang kesiswaan. Dalam bidang kesiswaan, supervisor mempunyai peranan yang signifikan dan sangat mendasar, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan siswa atau pengembangan diri sampai proses kelulusan siswa. Supervisi di bidang kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam kewirausahaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. 3. Supervisi bidang kepegawaian. Tujuan supervisi di bidang kepegawaian berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi di bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Keempat, supervisi di bidang sarana dan prasarana. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus, sementara itu bantuan sarana dan prasarana pun tidak datang setiap saat. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk mengawasi sarana dan prasarana itu secara baik agar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lebih lama. 5. Supervisi bidang keuangan. Dalam bidang pendanaan dan keuangan, pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban. 6. Supervisi bidang humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, juga untuk menetralisasi berita-berita negatif yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. 7. Supervisi bidang ketatarusahaan. Bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat menulis di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun di sini ada daftar pustaka. Baik, terima kasih. Hanya itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.